rekor lagi dipecahkan di Indonesia ya. Sehingga sangat menarik untuk melihat lebih jauh ya terkait ancaman-ancaman yang kita hadapi di masa pandemi ini oleh karena COVID-19. Dan ada dua topik yang menarik. Kita akan menggali lebih dalam terkait dengan apakah benar bahwa fatality rate di Indonesia ini adalah tergolong tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Di samping itu kita juga ingin memahami lebih jauh ya mengenai apa yang disebut the silent killer. Ya, kalau dulu dikatakan ada silent ischemia untuk PCK ya, tapi ini ada silent killer yang karena COVID-19 yang disebut happy hypoxia. Dan Dr. Erlina akan menggali lebih jauh mengenai topik ini. Hari ini moderator akan dipimpin oleh Dr. Adriana Marisa Tauran, spesialu. Beliau mohon ditampilkan kurikulum vitae Dr. Adriana. Ya, jadi beliau adalah alumni dari Universitas Trisakti, kemudian mengambil pendidikan spesialis pulmonologi di Universitas Brawijaya. Saat ini beliau adalah pulmonologis di Rumah Sakit Siloam Makassar dari September tahun lalu hingga sekarang. Saya persilahkan Dr. Adriana untuk memandu diskusi kita sore ini. Silakan Dr. Angga. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Dr. Bambang, selamat sore kepada rekan-rekan teman sejawat yang saya hormati sekalian. Sebelum kita mulai, kita sudah selayaknya lah kita bersyukur, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya lah, maka hari ini kita dengan masih selamat, masih sehat, sentosa, kita dapat bersilaturahmi bersama kembali di acara diskusi mingguan Forum Komunikasi Dokter Peduli COVID-19. Untuk tema minggu ini, 30 Agustus, kita akan membawa topik A Deeper Look at the Threat of COVID-19. Akan ada dua pemateri untuk hari ini. Yang pertama, dengan topik Why Indonesia's COVID-19 Mortality Rate Still Tops Global Average yang akan dibawakan oleh Dr. Iqbal Mokhtar, MPH, MKKK, Dipkart, Dokmed. Kemudian topik kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Erlina Burhan, Master of Science, spesialis paru konsultan, dengan judul Digging Deeper to Understand the Silent Killer of Happy Hypoxia. Untuk pemateri pertama, saya akan membacakan short curriculum vitae Dr. Iqbal Mokhtar, MPH, MKKK, Dipkart, Dokmed. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kemudian mengambil Master of Public Health di Adelaide University, Australia, kemudian menyelesaikan diploma in Clinical Cardiology di National Heart and Lung Institute, Imperial College London, kemudian mengambil International Fellowship in Cardiac Imaging di Massachusetts General Hospital, Boston, USA, kemudian melanjutkan diploma in Occupational Medicine di Royal College of Physicians, London, kemudian mengambil PhD di bidang kedokteran dan kesehatan Universitas Gadjah Mada, Indonesia, dan melanjutkan Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja MKKK di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai Medical Officer Associate Cardiology di Medical Service Department di Qatar. Baik, kita akan memulai untuk diskusi pertama dengan topik Why Indonesia's COVID-19 Mortality Tops Global Average yang dibawakan oleh Dr. Iqbal Mokhtar. Kepada Dr. Iqbal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih banyak Dr. Adriani atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Demikian pula kepada Dr. Bambang. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya ya dok ya. Tadi introduction videonya itu bagus banget dok. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan memberikan manfaat di dalam perjalanan kita di dalam membantu menangani
COVID-19 ini. Saya mohon izin untuk share presentasi saya ya dok ya. Mohon info dok, apakah udah kelihatan? Sedang processing. Oke, sudah kelihatan dok. Oke. Dr. Bambang menugaskan saya untuk membawa presentasi yang berjudul Why Indonesian COVID-19 Mortality Rate Still Tops Global Average. Sebagai pendahuluan, saya ingin mengekspresi conflict of interest, disclaimer, bahwa presentasi yang saya bawakan hari ini itu didasarkan oleh personal view saya, dan ini tidak merefleksikan opinion dari tempat saya bekerja saat ini. Saat ini ada dua hal yang ingin kita coba elaborate secara dalam. Yang pertama itu adalah apakah benar bahwa mortality rate akibat COVID di Indonesia ini itu lebih tinggi dari regional mortality rate dan juga global mortality rate. Dan kalau memang kenyataannya ini lebih tinggi, kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab? Ini adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang Iqbal, slideshow-nya bisa diaktifkan dok? Ya. Slideshow-nya diaktifkan. Oh, ya. Terima kasih dokter. Ya. Ya. Kemudian ini adalah poin yang akan kita coba diskusikan pada hari ini. Yang pertama, kita akan coba mereview apakah memang benar mortality rate COVID-19 di Indonesia ini itu secara dibanding regional mortality rate itu memang lebih tinggi, dan demikian pula dengan global mortality rate. Dan kalau memang ini adalah kenyataan, itu kira-kira faktor penyebabnya apa? Kemudian yang kedua, kita juga coba akan mengelaborasi, karena kan akhir-akhir ini banyak informasi bahwa jumlah dokter yang meninggal itu makin meningkat dari hari ke hari. Maka kita akan coba berdiskusi apakah memang benar telah terjadi peningkatan kematian dari dokter di Indonesia dari hari ke hari akibat COVID ini. Yang pertama, barangkali yang kita harus review dulu adalah pengertian mortality ini, karena sebenarnya kalau kita mencoba membaca literatur atau informasi yang ada saat ini, itu terdapat perbedaan terminologi tentang mortality rate ini. Mungkin kita biasa membaca informasi yang mengatakan bahwa mortality rate COVID itu adalah sekitar 5%. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mortality rate ini berdasar informasi ini? Terdapat perbedaan terminologi mengenai mortality rate ini. Karena ada yang menyebutkan mortality rate ini itu adalah jumlah kematian per 1 juta populasi. Tetapi ada juga yang menyebutkan mortality rate ini itu berhubungan dengan case fatality ratio, dan ada juga yang menghubungkan dengan action fatality ratio. Kalau kita lihat standar WHO sendiri sebenarnya merekomendasikan kita itu menggunakan istilah case fatality ratio dan infection fatality ratio. Kedua terminologi ini berbeda. Case fatality ratio ini menunjukkan jumlah orang yang meninggal dibanding jumlah orang yang terkonfirmasi positif. Sementara infection fatality ratio menunjukkan jumlah orang yang meninggal dibandingkan dengan jumlah orang yang terinfeksi. Secara sederhana kita bisa gambarkan sebagai berikut. Apabila dalam satu desa misalnya ada 100 orang yang menderita COVID, terus dari yang 100 orang ini ternyata yang mengalami keluhan yang bermakna atau keluhan yang berat itu cuma 10 orang. 10 orang ini kemudian menuju ke klinik, di sana dilakukan pemeriksaan dan ternyata 10-10-nya positif. Tapi dari 10 orang yang positif ini, yang meninggal itu cuma 1 orang. Nah, kalau kita menggunakan case fatality ratio, maka di sini mortality rate-nya itu 10%. Tetapi kalau kita lihat infection fatality ratio, di sini nilainya itu atau figurnya itu bukan 10%, tetapi 1%. Jadi, case fatality ratio dan infection fatality ratio ini perlu kita pahami sebelum kita menyebutkan bahwa mortality COVID itu sekian persen.
Nah, berkaitan dengan mortality ini sendiri, WHO menganjurkan kita itu untuk sangat-sangat teliti ya ketika kita berusaha membandingkan antara standar mortalitas dari satu negara ke negara lain. Karena menurut WHO, hingga saat ini itu tidak ada standar yang kita gunakan di dalam menilai mortalitas ini. Dan karena itu agak sulit kita membandingkan secara kasar data mortalitas dari satu negara ke negara lain. Sebagai contoh misalnya, hingga saat ini tidak ada definisi yang clear tentang apa yang kita maksud sebagai COVID death. Jadi COVID death itu sebenarnya apa? Apakah orang yang meninggal karena penyakit COVID itu sendiri, atau orang yang kebetulan memperoleh COVID dan dia juga memiliki komorbiditas yang lain dan dia meninggal. Jadi kalau misalnya ada orang katakanlah berpenyakit jantung, kemudian secara kebetulan dia itu menderita COVID, terus meninggal. Apakah ini dianggap sebagai COVID death? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hingga saat ini juga tidak terdapat pelaporan yang sistematis tentang bagaimana sebenarnya kalau kita ingin melaporkan COVID death. Jadi terdapat perbedaan interpretasi di sini. Kemudian terdapat juga inkonsistensi. Inkonsistensi itu negara itu kadang-kadang menggunakan terminologi yang berbeda ketika melaporkan mortality rate-nya. Jadi ada negara yang awalnya itu menggunakan khusus spesifik kematian mortality COVID, kemudian pada bulan-bulan berikutnya menggunakan general case di mana ada COVID, yang penting ada COVID itu dianggap sebagai COVID death. Karena itu kita harus hati-hati ketika kita melihat mortality rate yang ditampilkan secara kasar di dalam berbagai profil. Dan bahkan WHO menganjurkan kepada kita untuk perlu berhati-hati melihat profil mortality rate ini. Kenapa? Karena idealnya itu kita harus melakukan adjustment terhadap usia, jenis kelamin, etnik, dan comorbidity. Karena kalau tidak, yang kita lakukan itu adalah perbandingan antara apel dengan bukan apel. Misalnya ada satu negara, katakanlah yang piramidanya itu kebanyakan penduduknya itu berusia 60 tahun. Mortality rate-nya sekian. Kemudian kita bandingkan dengan negara lain yang katakanlah piramida penduduknya itu most population-nya di sana berusia katakanlah 40-50 tahun. Ini tentu akan memberikan interpretasi yang berbeda. Jadi kita perlu hati-hati ketika melihat mortality rate dan perlu sangat hati-hati ketika membandingkan antara mortality rate satu negara dengan negara lain. Ini adalah global situasi yang terjadi pada saat ini. Secara kasar saja kita lihat bahwa sebenarnya kasus yang terkonfirm itu dari hari ke hari itu makin meningkat ya, sebagaimana kita lihat di sini. Terus meningkat. Sementara kalau kita lihat death rate-nya di sini itu trennya itu fluktuasi. Kita lihat di sini fluktuasi. Kalau di sini itu kalau confirm case-nya itu meningkat sampai di sini, dan mungkin kita harapkan ya, mungkin kalau kita lihat secara kasar sih di sini ada kemungkinan lah ya ini menjadi peak ya, setelah itu akan menurun kita harapkan. Tetapi kalau kita lihat death rate di sini itu fluktuasinya masih sangat jelas ya, jadi masih belum stabil. Nah, ini yang saya coba informasikan tadi. Sekarang kita coba lihat baris ketiga, Filipina misalnya. Ketika diumumkan di profil bahwa angka kematian di Filipina atau mortality rate-nya katakan menggunakan death per million population itu besarnya 30. Itu secara kasar kita akan lihat bahwa kematian Filipina ini itu lebih tinggi dari Indonesia yang cuma 26 dan jauh lebih tinggi dari Brunei yang jumlahnya itu cuma 7. Profilnya itu 7. Ini adalah data kasar yang biasa ditampilkan di profil. Tetapi ketika kita mencoba mentranslate this one kepada case fatality ratio, itu ternyata Filipina total death per total case-nya itu cuma 1,58%. Yang ternyata itu jauh lebih rendah dari Indonesia yang 4,32% dan Brunei yang 2,8%. Jadi makanya tadi saya sebutkan bahwa di sini kita harus hati-hati ketika menginterpretasikannya. Nah, demikian pula ketika kita melihat profil secara global di sini dan kemudian kita mencoba mengekstrapolasikannya, membandingkannya dengan negara-negara lain. Kalau katakanlah kita mengambil ini total death per total case ini sebagai parameter kita, bisa kita katakan bahwa memang saat ini Indonesia angka kematiannya itu melebihi rata-rata worldwide ya. Tetapi sekali lagi saya katakan kita perlu berhati-hati ketika menginterpretasikannya di sini. Kenapa? Karena ternyata banyak negara-negara lain yang di dunia itu ternyata
total death per total case-nya itu jauh lebih tinggi. Misalnya kita lihat Italia di sini 13% lebih. Kemudian kita lihat misalnya Belgium. Kita tahu Belgium itu bagaimana sistem pelayanan kesehatannya demikian maju. Tetapi ternyata mortality rate kalau menggunakan case fatality ratio itu 11,83. Dan coba kita lihat misalnya Inggris United Kingdom di sini. Kita tahu bagaimana Inggris itu kan negara maju dengan sistem yang demikian bagus. Tetapi ternyata case fatality ratio-nya itu 12,55. Jadi sekali lagi kita perlu berhati-hati ketika mencoba membandingkan mortality rate antara satu negara dengan negara lain. Sekarang saya mau mencoba mengelaborasi kira-kira faktor apa yang berpengaruh terhadap peningkatan atau stabilitas mortality rate dari satu negara berkaitan dengan COVID ini. Kalau kita ingin meminjam epidemiological model, ada 3 faktor, sebagaimana kita ketahui bersama, ada 3 faktor yang sangat penting yang mempengaruhi perjalanan infeksi, yaitu agent, host, dan environment. Agent di sini ya banyak sekali faktor yang dapat berpengaruh, diantaranya virus load, kemudian reproduction number, kemudian strain dari virus, banyak sekali yang mempengaruhi. Demikian pula dengan host. Host itu sendiri bagaimana usia, jenis kelamin, bagaimana imun status orang itu, kemudian bagaimana komorbiditasnya. Ini semua sangat mempengaruhi. Demikian pula dengan environmental. Environmental itu bagaimana suhu, udara, kelembaban, sun exposure. Terus di sini juga bisa kita masukkan sistem kesehatan. Bagaimana struktur pelayanan kesehatan, bagaimana pemerintah menanggulanginya. Jadi sebenarnya sangat-sangat banyak faktor yang dapat mempengaruhi mortalitas dan dari COVID-19 ini. Saya mencoba di sini mereview beberapa faktor penting yang menjadi challenge di Indonesia. Ada 4 faktor utama yang saya kira ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap masih tingginya angka kematian di Indonesia saat ini. Yang pertama itu adalah keterbatasan kapasitas. Yang kedua ada infodemik, yang ketiga adalah strategi, dan yang keempat line of command. Pada keterbatasan fasilitas ini kita bisa bicara banyak, sebenarnya banyak banget yang bisa kita bicarakan di sini. Itu termasuk slow response, kemudian big data management, limitation in the prevention, diagnosis, and management, termasuk juga limitation in facility. Infodemik kita tahu saat ini sangat marak, penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, yang tidak terkonfirmasi, dan bahkan informasi palsu. Strategi. Saat ini ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah yang menurut saya pada saat ini tuh tidak efektif atau tidak tepat dan memang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir itu adalah line of command, di mana ada kenyataan bahwa komunitas kita itu tidak secara universal mengikuti dan mematuhi pemerintah. Saya di sini tidak akan membahas semuanya karena terlalu banyak dan saya kira kita semua telah memperoleh informasi tentang hal ini. Tapi saya coba akan mempick up 3 faktor penting yang barangkali kita bisa diskusikan setelah acara ini. Yang pertama tentang big data management. Kita tahu pandemi COVID ini mempengaruhi semua negara di seluruh dunia. Dan karena itu di dalam kasus COVID ini, itu terjadi akumulasi data yang sangat masif. Terjadi pengumpulan data yang sangat abundant. Dan karena itu perlu dilakukan manajemen big data yang baik. Seorang profesor di United States itu memberikan komen bahwa inilah pertama kali dalam sejarah saya itu mendapat demikian banyak data set, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita coba bisa bayangkan bagaimana data kita memperoleh orang yang positif katakanlah, kemudian tracingnya, bagaimana pengobatannya, penata laksanaannya, kemudian bagaimana polisinya, bagaimana penanggulannya dalam skala global, dalam skala regional. Ini semua data-data dengan jumlah yang sangat masif dan abundant dan perlu kita arrange dengan bagus agar supaya kita bisa memperoleh keuntungan dari sana. Keuntungan memiliki big data management ini adalah kita bisa menganalisa dan sekaligus bisa memforecasting, kita bisa memprediksi
Salah satu di antaranya itu adalah menggunakan AP curve analysis. Jadi kalau kita memiliki data yang cukup baik, yang tertata dengan baik, itu besar kemungkinan kita bisa memprediksi dengan baik kapan kira-kira pandemi ini akan mencapai puncaknya, kapan kira-kira akan menurun, kapan kira-kira kita akan masuk pertimbangkan untuk masuk fase 1 relaksasi. Nah, sayangnya hingga saat ini big data management ini belum tertata dengan bagus. Banyak faktor-faktor krusial atau variabel-variabel penting itu yang tidak tersedia yang memungkinkan kita itu untuk melakukan analisis secara baik. Saya ambil contoh satu aja. Misalnya pada penentuan kasus baru. Kasus baru ini kan sangat penting ya di dalam klasik AP curve. Jumlah kasus baru ini sangat penting. Padahal di kita saja sampai saat ini itu belum ada standar di dalam pencapaian antara sampel yang kita berikan dengan hasil keluar itu belum ada standar. Kemudian belum ada standar laboratory coverage. Kemudian masih terjadi delay result. Jadi ada katakanlah orang yang periksa misalnya hari ini. Ada pada daerah tertentu itu hasilnya muncul besok. Pada daerah yang lebih jauh itu muncul hasilnya itu mungkin sekitar 3 hari. Atau muncul 1 minggu atau 2 minggu. Akibat ini kita itu tidak bisa memperoleh real-time data. Kita tidak bisa memperoleh real-time dan accurate data. Data yang seharusnya muncul misalnya katakanlah hari Senin, itu munculnya hari Sabtu. Jadi terjadi scatter, terjadi kekacauan data. Kita tidak memiliki asymptomatic cases. Demikian pula dengan report. Reportnya itu tidak ada koordinasi yang baik. Akibat scatternya informasi seperti ini, kita kesulitan membangun satu analisa yang tepat. Dan ini merupakan salah satu problem yang signifikan yang membuat kita mengalami salah satu hal yang membuat kita mengalami kesulitan untuk menanggulangi pandemi ini. Saya beri contoh di sini. Ini adalah salah satu contoh AP curve yang cukup detail yang dengan ini kita bisa melakukan prediksi yang baik. Kalau kita lihat di sini, misalnya pada grafik yang di atas ini, yang dibahas di sini itu bukan jumlah kasus baru kita lihat di sini, tapi juga dia mem-pick up informasi tentang kasus-kasus yang terkonfirmasi, yang suspected, yang clinically diagnosed, dan bahkan yang asymptomatic. Bahkan pada yang gambar kedua ini, mereka bisa memberikan informasi tentang kapan onset COVID itu terjadi dan kapan diagnosisnya. Jadi kita coba lihat di sini bagaimana data itu sebenarnya kalau lengkap itu bisa kita gunakan. Ini adalah satu contoh. Memang secara klasik kalau AP curve itu kan cuma membuat kasus dengan time ya. Tetapi kalau kita ingin memperoleh informasi yang lebih akurat, semua data-data ini kita perlukan. Dan sayangnya ini kita tidak punya. Yang kedua, ini berkaitan dengan rule yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Hingga beberapa waktu yang lalu, sangat marak di Indonesia itu penggunaan rapid test. Jadi di mana-mana rapid test. Kalau kita ingin naik pesawat, rapid test. Kalau kita ingin melakukan pergerakan dari satu kota ke kota lain, mesti dengan rapid test. Kalau kita ingin masuk kantor, harus menggunakan rapid test. Padahal sebenarnya sensitivitas rapid test itu sangat kecil. Itu antara 34-80%. Ini adalah semua jenis rapid test. Kita tahu ada beberapa jenis rapid test. Sensitivitasnya secara range itu bervariasi antara 34-80%. Apa artinya? Bahwa itu terjadi high false negative. Jadi katakanlah misalnya ada 100 orang yang positif. Kemudian kita lakukan rapid test. Dengan rapid test ini, itu yang akan betul-betul terpick up, itu cuma sekitar 34-80 orang. Jadi yang sisanya 20-70 orang itu kemana? 20-70 orang ini kita anggap mereka ini negatif, padahal mereka positif. Dan orang ini yang berkeliaran kemana-mana. Naik pesawat, masuk kantor, melakukan perjalanan menemui keluarganya. Kita coba bayangkan kalau misalnya yang melakukan rapid test ini 100.000 atau 1 juta. Ada berapa banyak orang yang positif itu yang berkeliaran kemana-mana. Dan ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hingga kini mortality rate di Indonesia itu dipertimbangkan masih still high. Padahal
WHO itu dengan jelas-jelas menyebutkan bahwa rapid test ini kepentingannya itu hanya untuk epidemiological study setting dan tidak boleh digunakan untuk penegakan diagnosa, apalagi untuk treatment of the patient. Ini adalah salah satu jurnal yang saya pick up. Ini di sini tampak, bahkan di sini disebutkan bahwa sensitivitasnya itu cuma 30%. Di sini saya masih memberikan 34-80. Jurnal ini, Journal of Clinical Virology, itu 30,2%. Jadi coba bisa kita bayangkan betapa banyak false negative yang terjadi akibat widespread use of the rapid test. Ini adalah rekomendasi WHO. WHO rekomendasikan bahwa ini hanya digunakan untuk kepentingan epidemiological study dan tidak digunakan di dalam penegakan diagnosa. Nah, sekarang permasalahan berikutnya, saya mencoba membawa permasalahan berikutnya dengan membandingkan bagaimana kita menangani new normal. Ini adalah gambaran profil Indonesia saat yang saya petik sekitar 2 hari yang lalu. Ini adalah confirmed cases di sini, dan ini adalah angka kematian di sini yang tadi kita bicarakan. Ini adalah, arrow ini menunjukkan di mana dimulainya new normal. Jadi dari range-nya dari sini ke sini ini dianggap sebagai new normal. Ini merupakan hal yang cukup surprise bagi saya ya, karena dalam keadaan negeri kita ini masih mengalami peningkatan kasus seperti ini, itu meningkat secara signifikan, kita tiba-tiba melakukan di sini new normal. Ini kan surprise, padahal kita tahu sendiri WHO itu memberikan kriteria bahwa kita bisa melakukan lifting restriction itu kalau misalnya telah terjadi penurunan signifikan dari jumlah kasus baru. Itu salah satu kriterianya. Dan setiap negara itu menggunakan kriteria yang berbeda ya. Tetapi duration yang digunakan di situ adalah satu masa inkubasi period. Jadi dalam 14 hari harus terdapat penurunan signifikan jumlah kasus baru. Sekarang saya coba bandingkan dengan keadaan di Qatar. Ini coba kita lihat keadaan di Qatar. Ya, ini keadaan di Qatar ini adalah jumlah kasus baru yang terus menanjak hingga sampai Mei dan Juni. Kemudian itu terjadi penurunan signifikan di sini. Kita lihat penurunannya ini bahkan sampai 20%. Ketika penurunan terjadi 20%, pemerintah segera menetapkan fase 1 lifting restriction. Jadi ada kriteria epidemiologis yang jelas. Kemudian setelah ini berlanjut turun lagi sekitar 10-20%, saya lihat di sini mungkin sekitar 15% ya 20%, itu pemerintah masuk ke fase 2. Jadi dilakukan lagi fase 2, lifting restriction. Kemudian diamati lagi selanjutnya perjalanannya terus. Kalau memang ada penurunan signifikan secara epidemiologis, baru kita masuk ke fase 3. Jadi ini adalah model bagaimana kita menerapkan lifting restriction dengan menggunakan indikator epidemiologi yang jelas. Kalau ada penaikan, itu pelanjutan dari lifting restriction itu harus dibatasi dulu. Ini adalah kriteria-kriteria yang kita lakukan. Sayangnya, saya melihat bahwa kriteria seperti ini itu belum terlalu diutilize di negeri kita. Kemudian kendala berikutnya yang terjadi di Indonesia itu adalah terjadinya masif infodemik. Kita tahu infodemik ini adalah merupakan terjadinya tsunami informasi, di mana informasi yang muncul ini kadang-kadang kita tidak tahu kebenarannya. Bisa saja dia merupakan hoax atau informasi yang tidak terbukti kebenarannya, atau bahkan informasi yang sangat palsu. Dan ini terjadi pada hampir semua aspek dari COVID ini, baik berkaitan dengan nature-nya, diagnosisnya, treatment maupun prognosisnya. Sampai sekarang ada beberapa orang, termasuk dokter, yang menganggap bahwa COVID ini bukan karena virus. Dan itu dipertahankan dan itu disebarkan ke masyarakat. Sampai saat ini banyak diagnosis yang mengatakan bahwa dengan Anda ketuk-ketuk dada saja, itu Anda bisa mendiagnosa COVID. Dan surprisingnya, because Cochrane Collaboration itu mencoba mengelaborat ini dalam satu Cochrane Collaboration, yaitu mencoba menilai apakah benar cara ada yang disebut standing ya, sitting standing itu apakah benar dengan itu bisa mendiagnosa COVID.
Kemudian dengan treatment juga, kita tahu treatment sangat banyak yang mengusulkan treatment. Ada yang menggunakan jahe, menggunakan kalung, menggunakan kayu putih, dan semua. Saya tidak menyebut bahwa ini salah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita harus mempertahankan kewarasan ilmiah kita. Kewarasan ilmiah itu artinya kita menggunakan bahasa yang sama, bahasa ilmiah. Jadi kita memiliki standar. Standarnya itu adalah evidence based. Kalau kita keluar dari evidence base ini, berarti secara logik kita menganggap bahwa kita tidak melakukan kewarasan ilmiah. Nah, masif infodemic ini itu terjadi bukan hanya masyarakat awam, tetapi pada banyak parti, termasuk prominent people, termasuk para artis, termasuk para politician, termasuk para healthcare professional. Ini kemudian yang menyebar ke masyarakat dan menimbulkan hal-hal negatif bagi perbaikan kondisi COVID kita. Dan ada hal yang perlu kita, di sini sebenarnya masif infodemic. Istilah infodemic ini sebenarnya bukan istilah yang baru, karena ini telah diperkenalkan oleh Profesor David Rothkopf itu pada saat SARS. Namun pada saat sekarang, infodemic ini sudah sedemikian masifnya dibanding yang dulu. Kenapa? Karena informasi itu telah berubah dari traditional media yang dulu memegang semua information ke social media. Kita tahu sosial media kan tidak ada kontrol. Orang bisa melakukan, orang bisa memposting, orang bisa memuat apa saja di sosial media. Mulai dari anak SD, anak SMP, sampai profesor itu bisa memput everything di sosial media. Tidak ada selektif, tidak ada barrier, tidak ada editing proses. Ini berbeda dengan traditional media yang tentu saja mereka akan memproses sebelum mereka membolehkan di launch. Kemudian ini ada bermacam-macam jenis, saya tidak usah menjelaskannya, tetapi ada yang disebut inadequate reporting of mistake, repeated rumor, conspiracy issue, false statement. Ini adalah jenis-jenis massive infodemic. Dan yang menarik dan menurut saya ini tidak kontributif, karena kita tidak memiliki punishment atau penalti bagi orang yang melakukan infodemic. Kita tahu ada beberapa artis atau prominent people yang saat ini berurusan sama hukum, tetapi berurusan sama hukumnya ini bukan karena dia menyebarkan infodemic, tetapi karena dia mengecam atau dia mengecam atau melakukan hal-hal lain yang membuat orang merasa tidak enak. Jadi bukan karena infodemiknya. Ini yang menjadi kendala menurut saya. Nah, itu adalah tiga hal yang menurut saya menjadi kendala atau barrier bagi perbaikan atau peningkatan penanganan COVID di Indonesia. Sekarang saya masuk kepada session kedua, bagaimana dengan dokter di Indonesia? Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira apa yang muncul di dalam benak kita yang pertama? 59,3% kelompok usia 50 tahun meninggal, 86 dokter, 30% kematian dari Jawa Timur. Kemudian langsung ada statement di sini, kasus kematian ini akibat buruknya sistem kesehatan, penanganan wadah, ketiadaan sistem tracing, ini semua. Kalau kita lihat ini, kita menjadi panik. Seolah-olah di Indonesia ini dokter itu sudah dalam keadaan danger banget. Dan seolah-olah bahwa sistem yang terbangun di Indonesia ini merupakan penyebab dari segala-galanya. Sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan hal ini, kita perlu mempertahankan kewarasan ilmiah kita. Ini adalah data tentang kematian dokter yang saya kumpulkan sejak tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret, jumlah dokter yang meninggal adalah 6 orang, sementara jumlah masyarakat atau population yang meninggal itu adalah 114 orang. Waktu itu persentasenya 5%. Ketika ini terjadi, saya sempat menulis di surat kabar dan melakukan kritik atas buruknya sistem di Indonesia. Tetapi kemudian saya mengikuti perkembangan selanjutnya terus, saya lihat 5 April, 8 Mei, 12 Juni, 20 Juni, sampai 21 Agustus. Data kematian ini saya peroleh dari IDI, yang kemudian saya gabungkan dengan data dari BNPB tentang kematian population. Kalau kita lihat, dibanding dengan Maret, yang cuma sekitar 5%, itu April menjadi 3%. Mei menjadi 3,1%. 12 Juni menjadi 1,6%. Juli menjadi 1,4%. Kemudian turun menjadi 1,3%. Jadi menurut saya tidak terjadi proporsional kematian antara dokter dengan population.
kalau kita menganggap bahwa terjadi perburukan kematian dokter, ini paling tidak sama. Jadi kalau misalnya kematian population itu meningkat, dokternya juga harus meningkat. Tetapi saya lihat di sini ada diskrepansi. Ini mungkin terlalu dini untuk kita mengartikan bahwa kematian dokter itu lebih rendah dibandingkan kematian population, tetapi paling tidak ini adalah salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan sebelum kita mengatakan bahwa tingkat kematian dokter itu makin buruk atau makin banyak. Kemudian saya mencoba mempick up beberapa fakta mengenai risiko yang dihadapi dokter ketika berhadapan dengan pandemi. Itu di dalam kenyataan, memang setiap pandemi dokter itu menjadi main target. Menjadi main target semacam ya bullet yang main target untuk terjadinya infeksi dan kematian. Ketika ketika outbreak Ebola, itu risk infection mengenai tenaga kesehatan itu 32 kali lipat dibanding risk population. Dan ini kebanyakan terjadi pada frontline dokter, bukan orang yang bekerja di ICU. Jadi orang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. General practitioner, healthcare practitioner yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Catatan di Spanyol itu sekitar 4 bulan, ini masih 4 bulan lalu, saya belum menyebutkan data sekarang, 12.000 tenaga kesehatan terinfeksi oleh COVID, dan ini jumlahnya 14% dari orang yang terinfeksi COVID. Jadi memang tenaga kesehatan, termasuk dokter ini memang risikonya untuk memperoleh infection seperti ini, dan juga risiko untuk getting mortality. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan di sini yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah asymptomatic cases. Sejumlah studi menunjukkan bahwa asymptomatic cases ini bervariasi prevalensinya. Ada yang menyebutkan 40 bahkan sampai 70%. Nah, ketika pasien ini datang ke dokter dalam keadaan asimptomatik, karena berbagai keadaan, katakanlah ingin meminta resep atau karena datang segala konsultasi, dokter itu tidak aware bahwa pasien ini sebenarnya COVID positif karena dia asimptomatik. Karenanya dia memberikan pelayanan dan sebagainya, memberikan treatment, kemudian dia terinfeksi. Ini merupakan salah satu faktor utama. Kemudian yang kedua, inadequate stock. Jadi stok PPE itu yang tidak cukup. Bukan hanya itu, termasuk juga penggunaan PPE. Penggunaan PPE itu, penggunaan DON, DOF itu mungkin saya baca di beberapa jurnal, ini merupakan salah satu penyebab, yaitu improper use of the PPE. Sebelumnya, pada awal-awal pandemi, ada juga faktor lain, yaitu faktor underestimate. Jadi pada awal-awal pandemi itu, banyak tenaga kesehatan yang underestimate PPE. Jadi, itu nggak perlu, jadi dipakai aja seadanya, itu underestimate. Namun, telah mulai terjadi peningkatan pemahaman untuk menggunakan PPE lebih baik akhir-akhir ini. Mungkin karena telah melihat bahwa banyak yang menjadi korban atau mortality rate-nya itu meningkat, akhirnya awareness ini itu meningkat. Tapi pada awal-awalnya banyak yang tidak aware dan underestimate PPE ini. Kemudian juga faktor lainnya adalah faktor exhaustive. Kita tahu bahwa penderita COVID itu banyak dan terjadi imbalance antara rasio dokter atau rasio tenaga kesehatan dengan jumlah pasien yang makin hari makin meningkat. Ini adalah 3 faktor yang saya elaborate dan saya bisa tampilkan sebagai kira-kira sebagai faktor penyebab terjadinya cukup banyaknya kematian dokter di Indonesia. Saya kira untuk sementara inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti ada yang ingin dikembangkan, mungkin kita bisa lanjutkan di dalam diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Dr. Iqbal atas pemaparannya yang sangat informatif. Kita akan lanjutkan untuk materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Erlina Burhan, Master of Science, spesialis paru konsultan, yang akan membawakan topik Digging Deeper to Understand the Silent Killer of Happy Hypoxia. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau merupakan seorang pakar di Divisi Infeksi, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI. Beliau juga aktif di organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia dan kelompok kepakaran, serta terlibat dalam program pemerintah. Saat ini Dr. Erlina menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta untuk periode 2015 sampai 2017 dan 2017 hingga sekarang.
Dr. Erlina memperoleh gelar dokter umum dari Universitas Andalas pada tahun 1989, kemudian meraih gelar Magister Sains dari Heidelberg University Jerman pada tahun 95, dan meraih gelar dokter spesialis paru dari Universitas Indonesia pada tahun 2004. Baik, kepada Dr. Erlina, kami persilahkan. Dr. Anke, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada penyelenggara ini, Dr. Bambang dan kawan-kawan, dan kepada para penyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat senang ini bisa berbicara. Ya, saya ingin menyampaikan pertama sekali adalah bahwa COVID-19 ini adalah guru yang terbaik. Kita masih ingat waktu di awal-awal tahun, kita semua curious, ingin tahu ini penyakit apa, penyakit baru ya. Banyak hoax berlangsung saat itu, masih ada sisa-sisanya sampai sekarang ya. Kemudian kita mulai tahu sedikit di bulan Januari, Februari, sampai Maret, tapi masih sangat sedikit. Dan ternyata penyakit COVID-19 ini terus memberikan pelajaran kepada kita bagaimana penyakit itu ya, dan banyak sekali yang kita akhirnya baru menyadari dan baru belajar kepada kita tentang banyak hal. Bukan saja penyakitnya, tapi menyadarkan kita tentang lingkungan. Bagaimana keseimbangan lingkungan, juga mengajarkan kita tentang keluarga kita, tentang lingkungan kerja kita. Kita bisa tahu bagaimana ternyata aslinya teman-teman di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, kemudian orang di dalam lingkungan kerja, dan lain-lain. Jadi saya selalu mengatakan kepada banyak orang bahwa COVID ini adalah the best teacher. Ya, kita banyak belajar dari COVID. Apalagi yang sekarang tentang gejala yang dimintakan disampaikan oleh saya tentang hypoxia. Sebelum masuk ke sana, karena nanti ada hubungannya dengan badai sitokin, saya sedikit ingin menyampaikan sedikit saja ya tentang virus ini. Ya, ini virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA berkapsul ya, berkapsulnya terdiri atas jaringan, terdiri atas lemak, sehingga makanya kalau kita cuci tangan pakai deterjen, lemak buat, sehingga virusnya juga akan rusak sehingga tidak bisa menginfeksi. Ya, kemudian virus ini berbentuk bulat dan oval dengan diameter 50 sampai 200 mikrometer ya. Dan juga jumlah genomnya sangat besar, lebih dari 20.000 ya. Ini genom sangat besar, proteinnya juga jadinya banyak ya, dan kita semua tahu virus ini merupakan ordo dari Nidovirales dengan famili Coronaviridae. Ya, dan Coronaviridae ini ada yang alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya sudah lama sekali virus corona ini ada, yaitu yang kita kenal dulu sebagai human coronavirus. Ada yang alfa dan beta. Ya, ini yang beta coronavirus ya, kita bicara beta coronavirus. Ini ada lineage A, B, dan C ya. Kalau lineage A itu terdiri atas dulu tahun 67 itu sudah ditemukan ya di Amerika, dan penyakitnya ringan-ringan saja, kemudian tersebar di seluruh dunia dan hanya menimbulkan seperti common cold ya, atau rinitis akut atau infeksi saluran nafas yang ringan juga ya. Kemudian tahun 2005 ditemukan juga bagian dari lineage A dari beta coronavirus ini di laboratorium di Hong Kong ya, dan ini berkaitan dengan demam dan kejang, tapi lagi-lagi kemudian ini hanya ringan-ringan saja.
Ya, nah ini lineage B, ini dua ini jenis pertama SARS-CoV, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Iqbal, ini angka kematiannya lumayan tinggi ya, 9,6%, tapi kasusnya sedikit, hanya 8.000 kasus di dunia ya. Kemudian ada virus yang sekarang ini, yang SARS-CoV-2 ini mirip dengan SARS-CoV yang ditemukan tahun 2003 itu, tapi ada perbedaan sekitar 70% ya. Dan ini ternyata sungguh mengguncang dunia, menimbulkan pandemi, kasusnya banyak sekali ya, lebih dari 10 juta sekarang dengan kematian yang hampir 1 jutaan dan fatality rate 1-3%. Yang lainnya C adalah MERS-CoV, tapi MERS-CoV juga sekarang sudah tidak ada, ditemukan 2012, tapi fatality rate-nya sangat tinggi ya, 34%. Dan ini jumlah kasusnya hanya sedikit, jadi kematiannya hanya sebetulnya sedikit dari segi jumlah, tapi karena persentase maka tinggi nih, 34,4%. Ya, ini struktur dari virusnya, ada protein ya yang paling luar, yang spike ini, yang tonjolan-tonjolan ini yang kemudian berbentuk crown corona, ini terdiri atas protein nih, spike ini. Jadi ada protein S ya, S1, S2, S1 ini mengikatkan dirinya ke ACE2, sementara S2 ini membuat fusi dengan membran. Jadi virus masuk ke dalam sel. Nah, ini patogenesisnya sedikit ya. Jadi saya sampaikan tadi, protein S tadi yang ada di spike ini, nah ada spike-nya ya, berikatkan dengan reseptor protein, dan kemudian ada enzim protease yang memotong bentuk ini, gumpalan ini, sehingga nanti akan antara stem ini dengan itu membentuk garis lurus ya, akan membentang ya. Ini kita lihat nih ya, nih akhirnya ini ya, membentang ini lurus ya antara virus dengan sel, dan virus ini akan mendekatkan dirinya kepada sel dalam hal ini, dan kemudian ini akan terbuka, dekatan ini, perlengkatan ini akan membuka jalan atau fusi ya, terjadi fusi. Ya, jadi itu adalah kerja dari S2, protein S2 ya, membuat fusi, sehingga kemudian kita lihat di sini fusion yang tadi adalah terbentuk channel yang memungkinkan masuk ke sel di paru. Kemudian ada RNA akan ditranslasi oleh ribosom menjadi protein, dan ini kemudian akan terjadi polimerase virus yang duplikasi RNA ya, kemudian melakukan copy paste. Jadi ini kayak tulisan nih. Membentuk ini akan terus menjadi banyak dan banyak ya. Ya. Dan kemudian reaksi yang terjadi selanjutnya adalah di hari 0 sampai 3 itu akan mengaktifkan sistem imun innate ya untuk melindungi paru ya. Yang terjadi adalah interferon akan memberi sinyal atau warning pada sel di sekitarnya untuk membentuk molekul yang mencegah virus masuk atau bereplikasi ya. Tetapi bila ini tidak berhasil atau mungkin waktunya sudah melewati, maka hari ke-6 sampai hari 11 itu akan terjadi pengaktifan sistem imun adaptif melalui interferon juga. Jadi memberikan sinyal ke sel beta ya untuk terjadi neutralizing antibody, kemudian juga merekrut sel T. Sel T ini kemudian juga akan mengeluarkan sitokin ya. Nah ini disinilah terjadi cytokine storm
Nah, nanti kenapa ada hubungannya dengan happy hypoxia. Jadi sitokin storm ini saya selalu mengatakan ada perannya adalah sitokin itu perannya adalah seperti kalau kita perang itu adalah prajurit yang tugasnya memukul genderang supaya prajurit yang bersenjata datang. Nah ini sitokin ini terjadi sangat banyak maka disebut cytokine storm. Kenapa? Karena virus ini membuat suatu disregulasi sehingga terjadi ketidakseimbangan sehingga sitokin terus terbentuk, terus memberikan sinyal kepada sel-sel lainnya untuk datang sel antiinflamasi ya untuk datang untuk melawan virus ya. Dan tetapi karena jumlahnya terlalu banyak maka akan terjadi juga kerusakan. Kerusakan bukan saja bersifat lokal, tapi badai sitokin ini ternyata juga bisa merusak organ-organ lain, termasuk dikatakan nih masih hipotesis bahwa merusak sinyal, jadi saraf aferen yang memberi sinyal kepada korteks ya di otak untuk melakukan regulasi. Jadi kalau nanti saya bahas bahwa kalau biasanya orang normal, kalau kekurangan oksigen maka akan ada sinyal yang memberitahukan ke korteks sehingga kemudian akan timbul perintah dari otak untuk melakukan pengambilan oksigen. Pertama mungkin dengan bernafas cepat ya, jadi sesak begitu ya. Dan pada COVID ini tidak terjadi karena sinyal itu terhambat oleh kerusakan yang ditimbulkan oleh cytokine storm. Itu salah satu hipotesisnya. Ya, oke, masuk ke happy hypoxia. Jadi hipoksia itu kan kekurangan oksigen ya. Orang normal kalau saturasi oksigennya kalau diperiksa itu antara 95 sampai 100%. Ya, tapi pada COVID karena terjadi radang, terjadi pemadatan di parenkim paru sehingga ventilasi tidak terjadi dengan sempurna, demikian juga ventilasi perfusi mengalami ketidakseimbangan, maka biasanya pasien kemudian akan terjadi shunting dan hipoksia darah kekurangan oksigen ya. Tetapi itu tadi sinyal ini tidak sampai ke otak sehingga otak tidak memberikan perintah apa-apa sehingga pasiennya dikatakan tidak mengalami tidak merasakan sesaknya. Ya, jadi istilah ini baru ya, happy hypoxia baru diperkenalkan sekitar 2 Mei ya. Sebelumnya bulan April sudah ada cerita tentang ini, tapi menyebutnya sebagai silent hypoxia ya. Oke. Jadi per definisi happy hypoxia itu adalah terjadi akibat hipoksia pada pasien COVID namun tidak diikuti dengan munculnya gejala klinis. Nah, dan pasien datang ke rumah sakit dengan gejala ringan, lalu tiba-tiba terjadi perburukan yang cepat dan bahkan ada yang meninggal ya. Ini kasus yang pertama dilaporkan ini, ditulis ya, kasus happy hypoxia. Berapa ini? Kita lihat terbitnya sekitar April kalau saya nggak salah ini ya. April sampai Mei 2020 dulu oleh Otestat dan kawan-kawan dipakai istilah silent atau apathetic hypoxia. Jadi belum happy hypoxia. Baru belakangan itu menjadi happy hypoxia. Mungkin juga nanti saya masuk ke satu kasusnya ya. Karena ada istilah mengatakan pasien happy-happy saja ya. Jadi ini penggunaan istilah happy hypoxia pertama kali bulan Mei ini ya, Mei 2020 ya. Itu terjadi karena pneumonia dari ARDS ya, terjadi pulmonary edema. Ya, ini kasus yang waktu itu dicurigai sebagai happy hypoxia adalah seorang laki-laki usia 60 tahun, ada keluhan demam dan batuk. Mulai merasa
lemah, ya, dan itu berlangsung sampai 6 hari pasien tersebut di rumah, ya, sampai akhirnya makin lemah sehingga keluarganya menelpon, ya, dikatakan bahwa keluarga mengatakan nggak terlalu penting sebetulnya, tapi sudah mulai terlihat agak sesak, walaupun makan biasa, masih bisa dinner dan bisa mandi, ya, dan masih nih dia menonton TV, smiling, masih senyum-senyum menonton TV, ya. Ya, tetapi karena kemudian dokter merasa ini pasti ada sesuatu yang salah ini, sudah 9 hari sakit tapi masih dikatakan masih biasa-biasa, akhirnya petugas kesehatan datang ke rumah dan menemukan pasiennya sudah sianosis walaupun masih tersenyum, ya. Ya, akhirnya pemeriksaan fisiknya ada rongki kering, ya. Nafasnya 36 kali per menit, ini sudah hampir, ini sudah melewati distres pernafasan, ya, karena distres pernafasan 30 kali per menit, ini 36, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen 66%, bayangkan pasien dengan saturasi 66%, masih mandi, masih makan, masih nonton TV, senyum-senyum, ya. Nih dikatakan smiling bravely, ya. Oke, akhirnya petugas memutuskan untuk segera membawanya ke rumah sakit dan begitu sampai di rumah sakit langsung diintubasi. Dan ketika dilihat foto toraksnya, terlihat pneumonia yang diffuse, yang luas, bilateral, kiri dan kanan, ya. Dan kemudian diperiksa ternyata positif, ya. Jadi ini adalah kasus pertama yang dilaporkannya. Ini terjadi dengan cepat, begitu di rumah sakit langsung intubasi. Ya, jadi patogenesis tadi saya sudah singgung, ya, bahwa tubuh kita ini memiliki berbagai reseptor yang mendeteksi perubahan kadar oksigen dalam tubuh. Ada di parenkim paru, di otot, di aorta, ya. Jadi kalau terjadi kekurangan oksigen, maka reseptor ini akan mendeteksi perubahan kadar oksigen tersebut, ya, dan mengirimkan sinyal melalui saraf aferen ke batang otak, ke korteks cerebri selanjutnya untuk menghantarkan respon melalui saraf eferen ke efektor agar terjadi peningkatan frekuensi nafas. Jadi normalnya harusnya tubuh akan kemudian berusaha bekerja keras untuk mengambil oksigen dengan bernafas cepat dan bahkan bila perlu ada bantuan dari otot bantu nafas, ya. Ya, ini patogenesis yang seharusnya terjadi. Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa karena cytokine storm yang cukup luas membuat kerusakan tidak saja lokalis tapi kerusakan di mana-mana, ya, kerusakan di mana-mana termasuk memblok sinyal aferen. Jadi perubahan kadar oksigen ini tidak sampai ke otak. Tadi tidak ada perintah dari otak untuk melakukan upaya-upaya untuk mengambil oksigen, ya. Jadi itulah yang teorinya katanya kenapa terjadi happy hypoxia ini. Dan kemudian kenapa terjadi perburukan yang sangat cepat, karena darah yang kurang mengandung oksigen ini akan terus didistribusikan oleh jantung ke semua organ. Jadi organ-organ mendapat distribusi darah yang tidak cukup oksigennya. Oleh sebab itu terjadilah kerusakan atau ya disfungsi di banyak organ, akhirnya terjadi multi organ failure dan kemudian akan cepat menimbulkan kematian. Ya. Ya, jadi itu salah satu hipotesis walaupun dikatakan bahwa sebetulnya ini belum jelas nih
Ya, jadi di awal saya mengatakan tadi, COVID ini adalah guru yang terbaik, ya, yang banyak mengajarkan kepada kita tentang banyak hal, bukan saja tentang ilmunya, juga tentang banyak masalah sosial, ya. Jadi sebagai dapat disimpulkan bahwa hypoxia ini tidak memunculkan gejala sesak nafas karena mekanisme yang tadi diduga terjadi pada kondisi COVID-19. Nah, ini manifestasi klinis walaupun tadi sudah saya sampaikan secara tidak langsung melalui ilustrasi kasus pasien yang usia 60 tadi yang batuk, cuman lemah, masih nonton TV, bahkan saat tugas datang walaupun sudah sianosis masih tersenyum, ya. Ya, inilah kemudian yang memang terjadi. Dan sampai kita lihat fototornya jalan ke kamar masih minta macam-macam, ya. Karena ini kita tahu dari istrinya mengatakan pasiennya begitu. Waktu itu kita belum tahu tentang happy hypoxia ini, tapi kita mengatakan oh pasien hipoksia, tapi kenapa tidak klinisnya tidak sebanding, ya. Bahkan akhirnya ada DPJP yang melakukan pemeriksaan karena nggak percaya pasiennya masih ngobrol kok saturasi oksigen 80, ulang lagi 70, lah ada sesuatu masalah, tapi saja pasti mendapatkan oksigen, tapi tentu saja karena dilihat biasa saja, oksigennya pun waktu saat itu adalah tidak ada kuat. Tapi begitu kemudian 3 kali ulang makin menurun, akhirnya diputuskan pasien diberi high flow nasal kano, yaitu dengan oksigen yang sangat tinggi, mungkin 50% dengan flow bisa sampai 60-70 liter. Ya, oke. Ini penelitian dari Guan dan kawan-kawan mengatakan bahwa sesak nafas ini itu detect pada 18,7% dari 1.000 lebih pasien COVID yang dirawat di rumah sakit, walaupun pasien dengan rasio PaO 2 berbanding fraksi oksigen yang rendah, dengan gambar run CT scan-nya abnormal, 86% CT scan-nya abnormal, tapi yang sesak hanya 18%. Jadi, dan 41% diberi suplemasi oksigen. Jadi sebetulnya sudah lama ini, ya, tapi kita lihat dari laporan ini membuktikan bahwa happy hypoxia ini sudah lama terjadi, tapi memang para dokter masih belum mengerti betul kondisi seperti ini saat itu. Sekarang sudah berbeda. Begitu saturasi menurun, biasanya sudah mulai ditentukan ini akan diberikan high flow nasal kano, atau kalau sudah 90 itu intubasi, begitu, ya. Ya, ya, jadi kalau bicara tentang hipoksemia untuk di paru ini terjadi biasanya karena mismatch ventilasi perfusion, ya. Jadi VQ-nya ini mismatch. Biasanya ini terjadi pada shunting intrapulmoner, hilangnya regulasi perfusi paru, dan juga karena mikrotrombus intravaskuler dan gangguan kapasitas difusi. Ya, ini proses hipoksemi, ya. Jadi mulai dari onset sebetulnya terjadi 4 hal. Pertama, intrapulmonary shunting, ini menimbulkan edema dan atelektasis. Kemudian ada intravaskular mikrotrombi, dan juga kehilangan regulasi perfusi dari paru, ya. Dan juga menimbulkan, kemudian ini ketiga hal ini kemudian akan menimbulkan sesak, ya. Dan
ini ujung-ujungnya terjadi penurunan compliance paru, peningkatan dead space. Dead space ini dalam keadaan normal ada, tapi tidak banyak. Jadi dead space ini adalah tidak terjadi ventilasi di situ ya. Ya, dan tentu saja pasien akan harusnya menjadi ansietas, gelisah, dan fatigue ya. Dan yang pendekatan yang terbaik untuk COVID adalah cepat memberikan antiviral, menurunkan secara cepat imunosupresi ya, pemberian antiinflamasi ya, dan kalau memungkinkan melakukan prone ventilation, jadi prone position, jadi pasien diminta atau dibuat untuk tidur menelungkup ya. Kenapa? Karena pada kondisi paru yang mengalami pneumonia, maka ventilasi itu akan sangat terbatas, dan yang cukup banyak adalah ruang di tengah sampai ke posterior. Jadi ruang itulah yang harus kita pertahankan, itu makanya lebih baik pasien dibuat prone position sehingga ventilasi akan menjadi lebih bagus ya. Dan ini tentu saja akan susah dilakukan kalau pasiennya dalam ventilator, itu butuh 6-7 orang untuk mengangkat pasien untuk dibuat menelungkup ya. Jadi lebih mudah kalau pasien tidak memakai ventilator. Inilah salah satu mengapa di rumah sakit kami di Persahabatan kita sangat berhati-hati sebelum melakukan memasang ventilator. Jadi diusahakan dulu dengan high flow nasal kanu, bila mana tidak terjadi kenaikan saturasi oksigen, maka baru kita pilihan terakhirnya adalah ventilator. Nah, salah satunya karena itu tadi dibutuhkan prone position, tapi kalau dengan ventilator agak sulit ya. Dengan melakukan SOP ini ternyata cukup banyak pasien-pasien yang tercegah tidak jadi jatuh ke ventilator, tapi cukup dengan high flow nasal kanu ya. Kami punya sekitar 20-an high flow alat high flow nasal kanu ini, atau disebut OptiFlow ya. Jadi banyak pasien yang dengan OptiFlow kita akhirnya bisa bantu sehingga tidak jatuh ke ventilator dan pasien mengalami perbaikan. Ya, ini waktunya masih ada ya. Ini kita ulang sedikit saja, ini menunjukkan kenapa shunting intrapulmoner ini terjadi, yaitu tadi karena infeksi menimbulkan edema interstisial lokal, hilangnya surfaktan, dan kemudian alveolarnya menjadi kolap sehingga terjadi atelektasis. Nanti ada gambarnya ya. Dan juga terjadi hilang regulasi perfusi paru ya. Dan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan perfusi paru. Dan juga kejadian mikrotrombus intravaskular. Ya, ini bisa kita lihat dengan peningkatan D-dimer ya. Ini menunjukkan bahwa terjadi kerusakan endotel ya, karena inflamasi akut tadi, dan sehingga D-dimer meningkat. Jadi kalau makin tinggi D-dimer ini makin memperlihatkan semakin parah derajat penyakitnya ya. Dan mikrotrombus ini juga kemudian akan memperburuk vacuum mismatch dan kerusakan jaringan paru. Jadi paru semakin mengeras ya, dan tentu saja kemudian ini akan menurunkan saturasi oksigen juga. Ya, jadi ini gangguan difusi yang terjadi ya. SARS-CoV ini kemudian kan mereplikasi diri, memperbanyak diri di sel alveolar tipe 2, dan kemudian terjadi penghancuran sel ya, yang terinfeksi oleh virus ini yang disebut dengan virus linked pyroptosis ya. Kemudian terdapat debrin, fibrin, sel yang mati, serta komplemen yang menyebabkan rusak epitelnya. Dan kalau epitel rusak ya akan terjadi gangguan difusi. Dan ujung-ujungnya nanti kapasitas difusi terganggu, dan kembali lagi ujung-ujungnya adalah hipoksemia yang memberat. Ini kita lihat di sini ya, yang saya ceritakan tadi, akan terjadi penumpukan
debris dan segala macam di dalam alveoli semakin lama semakin berat ya, makin banyak, dan akhirnya ini ujung-ujungnya nanti bisa menimbulkan fibrosis. Ya, jadi makanya virus COVID ini penyakit yang akut. Biasanya pneumonia akut tidak menimbulkan fibrosis, tapi ini lagi kita belajar sekarang. Kalau dulu yang kita tahunya penyakit kronik seperti TB akan menimbulkan fibrosis pada saat pasca penyembuhan, tapi COVID ini juga mengajarkan kita ternyata infeksi virus yang akut pun bisa menimbulkan fibrosis. Jadi banyak pasien-pasien yang sudah sembuh, tetapi kadang-kadang masih merasakan tidak nyaman di dada karena itu tadi, karena terbentuk fibrosis yang permanen. Ya, tadi bila terjadi hipoksemi pada COVID-19, target utamanya adalah tata laksana pemberian antivirus, optimalisasi dari vacuum mismatch, penurunan efek badai sitokain dengan obat-obatan dan segala macamnya. Ya, dan juga hindari terbentuknya mikrotrombus dan deposisi fibrin. Ini dengan penggunaan tromboprofilaksis ini biasanya sudah dimulai di hari pertama bila mana D-dimer meningkat ya pada pasien-pasien, dan untuk antiinflamasinya sekarang sudah mulai banyak pemberian anti interleukin 6 atau obat yang disebut tocilizumab atau Accentra ya. Kemudian juga beberapa jenis obat lainnya. Ya. Dan tentu saja pemberian suplemen oksigen. Ini sangat penting untuk meningkatkan tekanan transpulmoner, mengembangkan alveolus yang tadi kolaps, meningkatkan oksigenasi, tujuannya juga menghindari patient self-inflicted lung injury ya. Jadi usaha nafas yang pasien yang berat terus-menerus itu akan membuat paru juga menjadi injury ya. Dan tentu saja tujuan selanjutnya adalah peningkatan proses perbaikan paru. Ya, sedikit tentang self-inflicted lung injury ini kita juga harus tahu dengan COVID ini yang pada pasien-pasien yang berat terjadi perubahan tekanan transpulmoner yang demikian tiba-tiba itu membuat paru menjadi rusak juga ya, dan edema paru akan lebih berat lagi ya. Kemudian juga ini akan mengganggu pertukaran gas dan dapat menyebabkan cedera diafragma. Ya, oke. Terakhir saya kira ini pada pasien yang kritis, lakukanlah ventilasi yang memproteksi paru dan juga memberikan high positive and expiratory pressure atau PEEP ya, dan kemudian prone position yang saya sampaikan tadi, dan kemudian dapat diberikan sedasi dan analgetik yang efektif ya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Angga sebagai moderator. Baik, terima kasih Dr. Erlina atas informasinya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena cukup banyak yang bertanya. Saya akan melakukan selang-seling. Jadi pertanyaan pertama untuk Dr. Iqbal, kemudian pertanyaan kedua untuk Dr. Erlina supaya semoga semuanya bisa terjawab. Dimulai dari untuk Dr. Iqbal. Di sini ada dari Dr. Maurits Marpaung. Angka kematian suspek dan probable COVID itu apakah dimasukkan dalam pelaporan jumlah kematian COVID di Indonesia, Dok? Apakah angka kematian suspek dan probable COVID itu dimasukkan dalam pelaporan jumlah kematian COVID untuk kasus-kasus di Indonesia, Dok? Mohon maaf. Di-unmute dulu, Dr. Iqbal. Belum di-unmute, Dr. Iqbal. Unmute dulu, Dr. Iqbal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya terus terang tidak bisa menjawab ini karena berkaitan dengan kondisi di Indonesia. Nanti mungkin Dr. Erlina bisa menjelaskan karena saya kebetulan tidak praktis di Indonesia. Tetapi yang saya tahu sekarang bahwa WHO itu menetapkan bahwa kematian itu harus dibedakan antara yang confirmed case dan probable case.
Jadi setiap kematian yang dimana ada indikasi COVID terlibat di dalamnya itu harus dibedakan antara confirmed case dan probable case. Probable case di sini mungkin termasuk yang inkonklusif ya, atau mungkin yang reaktif ya, tetapi ini standar dari WHO. Praktisnya bagaimana di Indonesia, mungkin Dr. Erlina yang bisa menjelaskan praktisnya ini bagaimana di Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Iqbal. Apakah Dr. Erlina ada tambahan terkait dengan apakah kasus probable dan suspek dimasukkan dalam angka mortalitas di Indonesia, dokter? Yang saat ini dimasukkan adalah yang confirm dan probable. Jadi probable itu adalah kasus-kasus yang datang ke rumah sakit dengan gejala yang konsisten dengan COVID. Jadi persis gejalanya seperti COVID dan DPJP yakin itu COVID, tetapi tidak sempat dilakukan pemeriksaan karena sesuatu dan lain hal, sehingga tidak ada hasil. Walaupun dilakukan pemeriksaan tapi tidak ada hasil, mungkin rusak atau apa, dan kemudian pasien meninggal, itu adalah masuk ke dalam probable dan diperlakukan sama dengan COVID. Termasuk pemulasaran jenazahnya juga sesuai dengan COVID. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan kedua untuk Dr. Erlina. Di sini dari Dr. Dani Taliat. Di tempat Dr. Dani bekerja hanya mengandalkan pemeriksaan rapid test antibody. Pertanyaan beliau, jika hasil rapid IgM non-reaktif dan IgG reaktif, apakah dikatakan bahwa pasien tersebut sudah sembuh, dokter? Ya, jadi ini sebetulnya harus dikonfirmasi dengan PCR. Jadi kalau IgM-nya positif, IgM itu kan baru terbentuk sekitar hari ke-7 ya. Kalau saat masa inkubasi tidak ada simptom, maka akan negatif. Ya. Tetapi kalau sudah ada simptom, hari ke-7 baru terbentuk IgM. Dalam hal ini IgM-nya negatif, artinya kalau PCR-nya ternyata positif, ini adalah pasien COVID yang sudah melewati fase awal. Jadi mungkin ini fase recovery. Ya, karena IgG-nya positif. IgG itu mulai terbentuk hari ke-14 sampai bertahan hingga 3 bulan, ada yang bertahan sampai 12 bulan. Jadi dikatakan kalau IgG itu adalah merupakan antibodi yang seseorang punya kekebalan terhadap COVID, tapi kekebalannya itu bertahan hanya 3 sampai 12 bulan. Jadi kita pernah dengar kan ada kasus di Hong Kong, pertama kali di-announce terjadi reinfeksi. Tadi ada pasien yang positif COVID kemudian sembuh, kemudian 4 bulan kemudian sakit lagi, positif lagi. Itu artinya kalau dia positif lagi, antibodinya yang memberikan kekebalan sudah tidak ada. Itu 4 bulan pada pasien itu. Dan kenapa dikatakan reinfeksi? Karena dibandingkan antara sequencing dari virus awal yang saat sakit pertama dengan kedua ternyata berbeda. Jadi dengan confidence dokter di Hong Kong mengatakan terjadi reinfeksi pada pasien tersebut. Nah, jadi kepada dokter tadi yang bertanya, ini hanya IgG yang positif, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan sudah terpapar sakit tapi masa reconvalescent atau masa recovery, atau sudah sembuh. Karena sudah sembuh juga IgG-nya bertahan kan. Jadi sebagai klinisi kita lihat klinis pasien. Apakah masih ada keluhan? Kalau masih ada keluhan, kemungkinan ini sudah fase akhir. Tapi kalau sudah tidak ada keluhan, pasien biasa-biasa saja, IgG-nya reaktif, mungkin ini sudah sembuh. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Iqbal dari RA168E. Widespread testing sangat penting. Namun bagaimana kita melakukan hal ini? Apakah dengan tes massal yang dilakukan secara random di pasar, stasiun kereta api, dan tempat-tempat umum lain cukup efektif dan perlu digalakkan dengan mempertimbangkan kapasitas testing yang dimiliki Indonesia, Dok? Iya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Saya kira memang masif testing, tidak dalam arti masif semuanya harus di-testing, itu memang diperlukan. Jadi semakin banyak kita melakukan tes, kemungkinan kita untuk mempick up
tentang kasus-kasus yang positif dan mendapat gambaran komprehensif tentang COVID ini itu jauh lebih besar. Tetapi ini kan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan atau kondisi finansial dari satu negara itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan semua harus dites kalau misalnya memang kondisi keuangan atau kondisi finansial itu tidak memungkinkan. Dalam kondisi seperti ini, kita harus memilih. Kita harus memilih tempat-tempat di mana yang risikonya itu tinggi. Jadi kita bisa lakukan risk stratification, di mana sebenarnya klaster-klaster yang kita anggap bahwa ini berpotensi untuk menimbulkan peningkatan kasus. Pada kondisi seperti ini, kita harus melakukan tes pada tempat itu. Seperti misalnya di pasar, saya setuju dengan di pasar. Karena di pasar ini merupakan tempat di mana terjadinya transmisi virus ini bisa berlangsung dengan cepat. Demikian pula di stasiun-stasiun, demikian pula di tempat-tempat keramaian yang lain. Saya kira ini merupakan hal yang tepat. Kalau misalnya memang kita tidak melakukan lebih dari itu. Jadi maksud saya kita ini memilih antara yang sempurna dengan yang kita miliki. Yang sempurnanya sih semakin banyak itu semakin bagus. Tetapi kalau kita memiliki kondisi keterbatasan, maka kita harus memilih yang benar-benar urgent untuk dites. Dalam hal ini yang berada dalam high risk, baik tempat maupun orangnya sendiri. Baik, terima kasih Dr. Iqbal. Semoga jawabannya memuaskan ya. Saya lanjutkan ke Dr. Erlina. Ada pertanyaan dari Mei Wulandari. Sebagai orang awam, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita berada dalam keadaan happy hypoxia jika tidak ada keluhan dan tidak memiliki puls oximetri, Dok? Ya, jadi gini ya. Orang tanpa keluhan atau OTG ini ada juga pertanyaannya tentang OTG, apakah itu silent hypoxia? Bukan. Kalau OTG itu jelas tidak ada gejala. Kalau happy hypoxia, gejalanya ada, tapi tidak sesak gitu ya. Jadi dia ada demam tetap, ada batuk, lemah, sakit kepala, kemudian bahkan pada kasus yang dimasukkan ke jurnal itu, pasiennya terlihat cyanosis, ya, tapi tidak sesak. Jadi hipoksia itu kan identik harusnya dengan sesak. Tapi ini tidak sesak, makanya silent hypoxia atau disebut karena dia saat di anamnesis masih senyum, masih nonton TV, lihat dokter Anke masih ketawa-ketawa gitu. Nah ini yang disebut dengan happy hypoxia. Jadi OTG nggak bisa jadi happy hypoxia. OTG itu orang tidak ada gejala, ya. Dan bagaimana kita nggak punya pulse oximetry di rumah? Oke, kalau intinya itu kan hipoksia bisa tahu dari saturasi. Kalau nggak ada alatnya, ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tapi itu tadi, kalau ada gejala yang cukup banyak, jadi bukan saja demam, ada batuk, ada gelisah, anxiety tadi ya, ansietas, fatigue atau lesu, lemah, sakit kepala, batuk, segera dibawa ke rumah sakit karena di rumah sakit bisa diperiksa saturasi oksigennya. Ya, tapi OTG nggak usah khawatir. OTG itu tidak jadi happy hypoxia karena OTG itu jelas-jelas tidak ada gejala. Happy hypoxia tetap ada gejala ya. Ingat ya, happy hypoxia tetap ada gejala. Cuma gejalanya nggak sesek. Gejala lain ada, lengkap gejalanya. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Semoga bisa mewakili pertanyaan dari Dr. Ike juga, karena pertanyaannya hampir sama. Saya lanjut ke Dr. Iqbal. Terkait paper yang dokter bawakan, ada pertanyaan berdasarkan modeling. Disebutkan tes sensitivity hanya merupakan hal sekunder dibandingkan frekuensi tes dan turnaround time dari tes, dan merekomendasikan penggunaan rapid test antigen sebagai alternatif screening apabila ramping up kapasitas PCR sulit dilakukan. Bagaimana pendapat Dr. Iqbal mengenai hal tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat tergantung tujuannya ya. Kalau kita baca guidance dari WHO itu dengan jelas disebutkan bahwa sebenarnya rapid test itu tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis. Sekali lagi tidak bisa menegakkan diagnosis. Kenapa? Karena seperti kita sebutkan tadi itu dia memiliki sensitivitas yang bervariasi antara 30 sampai 80%. Artinya apa? Tujuan kita melakukan screening adalah kita ingin mempick up orang yang positif.
Dengan orang yang kita pick up orang positif ini, kita bisa melakukan treatment kepada dia. Tetapi ketika kita melakukan screening dan kita dapati false negatifnya itu tinggi, maka kita memberikan kesempatan kepada orang yang positif ini untuk berkeliaran. Itu yang menjadi masalah. Jadi bayangkan kalau misalnya ada 100 orang, sebagaimana kita sebutkan tadi, yang positif. Kemudian kita rapid test. Yang bisa di pick up oleh rapid test itu adalah antara 30 sampai 80. Sisanya 20 sampai 70 orang itu kita anggap dia sebagai negatif atau false negatif. Dan false negatif ini itu yang kemana-mana. Ya ke pasar, naik pesawat, mengunjungi keluarga, melakukan kegiatan aktivitas rutin, dan dengan reproduction number 2 atau 3, satu orang yang positif ini berpotensi menularkan kepada 2 atau 3 orang. Jadi coba bayangkan aja secara kasar, kalau misalnya ada orang yang dites itu sekitar 1.000 orang. Berapa orang yang false negatif itu yang menyebar kemana-mana. Nah, WHO sendiri sudah menyebutkan bahwa ini bukan ditujukan untuk penegakan diagnosa klinis atas alasan apapun. Namun ada juga tambahannya. Pada situasi circumstances di mana memang itu tidak benar-benar tidak ada dan kita terpaksa harus menggunakan rapid test, itu dianjurkan untuk melakukan pengulangan. Dianjurkan untuk melakukan pengulangan beberapa hari setelah pemeriksaan yang pertama. Ya, tujuannya mungkin untuk meningkatkan sensitivitasnya. Saya kira ini jawaban saya, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Iqbal. Saya lanjutkan Dr. Erlina. Ada pertanyaan dari Dr. Sri Agung. Untuk Dr. Erlina, apa pilihan antiviral dan imunosupresor yang tepat untuk mengatasi hal happy hypoxia dan saat yang tepat untuk pemberiannya, Dok? Mengingat masih banyak terjadi pro kontra penggunaan kedua terapi, baik antiviral maupun imunosupresor. Ya, jadi pemberian antiviral itu saya kira sudah bisa dimulai diberikan pada saat gejala ringan. Jadi selain pemberian azitromisin, ya, ataupun ada yang memilih hidroksikloroquine, tapi tetap sebaiknya segera diberikan antiviral. Antiviralnya ya sesuai dengan ketersediaan. Kalau tersedia oseltamivir silakan. Kalau tersedia Avigan boleh dipilih. Kalau tersedia Aluvia juga boleh. Yang terbaru sekarang kan remdesivir walaupun ketersediaannya terbatas ya. Jadi memang supaya tidak terjadi happy hypoxia ini kita harus mencegah terjadinya perluasan lesi pneumonia atau mengatasi radangnya supaya jangan melebar, inflamasi jangan terjadi banyak di mana-mana. Dan kadang-kadang memang bila mana memungkinkan tadi diberikan antiinflamasi untuk mencegah sitokin, yaitu antireseptor interleukin 6 yang saya sampaikan tadi, tocilizumab ya, itu tujuannya adalah untuk mencegah badai sitokin. Ya, jadi memang sangat beragam pemberiannya ya. Baik. Ya, kalau sudah terjadi badai sitokin, pemberian imunosupresor juga biasanya tidak akan banyak membantu. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Iqbal. Terkait kematian akibat COVID di kalangan dokter atau nakes, sebaiknya sejatinya bagaimana? Kemudian secara usia di Indonesia, apakah memang benar tertinggi pada kelompok lansia? Terima kasih. Dari Pak Yudi Wibowo. Terima kasih pertanyaannya Pak Yudi. Sebagaimana yang kita kemukakan tadi bahwa kita perlu ini kan angka kematian dokter ini kan sebenarnya merupakan sebuah kontinum ya. Jadi untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau perburukan, maka kita harus membagi duration-nya itu atas beberapa segmen. Supaya kita tahu bahwa apakah kematian yang terjadi pada bulan Maret itu sama dengan kematian yang terjadi pada saat ini. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa kalau kita melihat informasi yang hanya menggunakan percentage, jadi sekian persen yang mati, sekian persen yang mati, itu kita akan menjadi panik. Melihat bahwa wah ini benar-benar terjadi peningkatan kematian dokter yang tinggi di Indonesia. Tetapi kalau kita coba urai, maksudnya kita bagi atas subtime, itu kita akan melihat bahwa berdasar catatan saya, itu justru terjadi penurunan antara
perbandingan kematian dokter dengan perbandingan kematian populasi. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa misalnya pada bulan Maret, angka kematian dokter itu cuma 6, dan kematian populasi pada waktu itu adalah 114, di mana persentasenya itu adalah sekitar 5,2%. Kemudian bulan April, persentasenya itu menurun menjadi 3,7%. Pada bulan Mei itu menurun lagi menjadi 3,1%. Pada bulan Juli, jumlah dokter yang meninggal itu 68, sementara kematian population itu adalah 4.714. Jadi persentasenya itu menurun 1,4 sekian persen. Nah, sebenarnya secara teoritis kalau memang terjadi peningkatan angka kematian dokter, mestinya jumlah kematian dokter dengan jumlah kematian population itu berjalan paralel. Jadi paling tidak sama. Nah, di sini yang saya lihat bahwa jumlah kematian dokter itu berdasar, kalau kita bandingkan antara kematian dokter dengan kematian population itu, dari hari ke hari itu justru semakin menurun persentasenya. Nah, menurut saya ini terlalu dini memang kita untuk mengambil kesimpulan, untuk mengatakan bahwa oke, sekarang itu dokter itu tidak banyak misalnya yang meninggal, itu terlalu dini. Tetapi apa yang kita sampaikan pada saat ini adalah bahwa ada kesan itu terjadi penurunan persentage bila kita bandingkan antara kematian dokter dengan kematian populasi. Demikian, Dok. Baik, terima kasih Dr. Iqbal penjelasannya. Pertanyaan untuk Dr. Erlina. Apakah penggunaan probiotik pada pasien COVID-19 dan juga swab positif dapat membantu untuk penyembuhan? Penggunaan probiotik, Dok. Nah, saya belum bisa menjawab itu nanti, tapi saya carikan ya, karena saya belum banyak membaca tentang probiotik tersebut. Terus terang saya tidak bisa jawab untuk ini, tapi saya berjanji akan mencarikan jawabannya dan memberitahu kepada grup nantinya bagaimana jawabannya ya. Jadi saya tidak berani untuk menjawab walaupun ada banyak beredar di WA grup tentang probiotik ini, tapi kita lihat tadi kuliahnya Dr. Iqbal ya, ada disinformasi, ada infodemi segala macam, jadi kita harus klarifikasi, dan karena kita adalah kelompok komunitas akademik, mestinya kita mencari sesuai juga dengan bidang kita ya. Jadi kita lihat evidence base-nya seperti apa. Tapi saat ini saya belum bisa menjawab, mohon maaf untuk pertanyaan tentang probiotik. Saya ingin menjawab, tadi ada saya baca sekilas tentang bagaimana mencegah fibrotik ya. Jadi pada presentasi saya lupa tanggal berapa, juga di forum yang sama di sini saya diminta bicara tentang fibrosis atau kelainan paru pada COVID, baik yang bergejala maupun yang tidak. Jadi memang fibrosis saya sampaikan tadi memang banyak terjadi nih, karena itu tadi kita lihat patogenesisnya terjadi kerusakan dimulai di alveoli dan terjadi pemadatan, dan kalau tidak segera diperbaiki akan menimbulkan fibrosis. Jadi agar fibrosis tidak terjadi, maka segeralah mendapatkan pengobatan sedini mungkin supaya pemadatan pada alveolus itu tidak sempat sampai menimbulkan fibrosis. Jadi bisa ke recovery seperti normal, seperti semula. Ya, jadi as early as possible ya untuk pengobatannya. Jangan tunggu parah. Baik. Terima kasih, Dok. Pertanyaan lagi untuk dokter, ditujukan untuk Dr. Erlina, mungkin nanti Dr. Iqbal bisa membantu. PCR atau swab itu untuk kondisi yang menyerang saluran pernafasan. Bagaimana kita mengetahui COVID-19 atau bukan bila gejalanya dari gastrointestinal? Ya, saya bantu jawab. Jadi biasanya kelainan gastrointestinal itu umumnya ya, walaupun ada sebagian yang hanya berdiri sendiri, tapi umumnya adalah disertai juga dengan kelainan di saluran nafas. Jadi banyak kita temukan pasiennya diare, tapi
begitu dilakukan swab tenggorok hasilnya positif. Nah, jadi memang kan virusnya masuk dari atas ya, baru bisa sampai ke bawah, kecuali kalau menyebar secara tapi tetap sih feka oral itu tetap dari atas masuknya ya. Jadi memang diperiksa dari atas dan biasanya jejaknya masih ada. Walaupun barangkali mungkin saja kita tidak temukan, tapi tetap ada diare dan saya kira saya belum baca nih laporannya bahwa feses yang diperiksa ya. Baik. Mungkin Dokter Iqbal ada tambahan dok terkait dari saluran gastrointestinal? Saya kira apa yang disebutkan Dr. Elina sudah tepat ya. Jadi bahwa pada dasarnya sebenarnya port entry-nya itu adalah pada paru-paru atau lung ya. Kemudian tergantung mekanismenya itu ke seluruh tubuh, itu adalah manifestasi, katakanlah kita sebut sebagai systemic manifestation setelah port entry itu. Jadi saya setuju dengan Dr. Elina bahwa walaupun keluhannya di mana-mana, katakanlah pemeriksaan yang tetap kita lakukan itu tetap harus di nasopharyngeal atau oropharyngeal. Saya kira begitu, dok. Ya, Anke, jadi COVID ini sekarang bukan saja masalah saluran nafas ya, jadi bukan domainnya dokter paru atau penyakit dalam, jadi sudah domain semua dokter ini, karena ini sekarang menjadi penyakit sistemik ya, karena ternyata ACE2 itu walaupun umumnya banyak di paru, tapi ternyata banyak juga sekian puluh persen ada di intestinal, sekian ada di pankreas, ada di pembuluh darah. Jadi makanya kemudian pasien kok tiba-tiba hipertensi, tiba-tiba diabetes, karena memang ACE2 juga ada di organ-organ tersebut. Atau kita sering mendengar orang tua saya ke rumah sakit karena stroke kok gitu. Kok didiagnosis sebagai COVID? Karena memang diagnosis COVID-nya ada. Perkara stroke itu apakah mungkin manifestasi, karena ada bacaannya itu, saya membaca bahwa salah satu manifestasi di otak ya, COVID di otak adalah gejala serupa stroke, kejang, dan turunnya kesadaran. Jadi karena ada inflamasi di otak ya. Jadi memang sekarang trennya adalah bahwa COVID ini menyerang hampir seluruh organ ya. Bahkan juga ada 2 kasus laporan 2 bayi. Jadi sudah lewat plasenta juga sekarang. Ada 2 bayi yang positif saat dilahirkan, yang mana ibunya juga positif. Ya, jadi COVID is the best teacher. Kita belajar terus, dia mengajarkan kita banyak hal. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Ada pertanyaan yang ditujukan untuk Dr. Erlina dan Dr. Iqbal. Mungkin Dr. Erlina dulu. Dari Dr. Nia Nurhayati, kita sebagai dokter tentunya ada stres psikis dan juga fisik saat bekerja di rumah sakit yang akan menurunkan imunitas kita. Prevensi apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh para nakes agar jangan sampai terkena happy hypoxia? Terima kasih. Prevention apa yang perlu dilakukan oleh nakes supaya tidak terjadi apa? Happy hypoxia, dok. Happy hypoxia. Jadi ya happy Mungkin nonton hypoxia bioskop, dok. karena terinfeksi COVID. Jadi usaha kita adalah jangan sampai terinfeksi. Jadi kan sekarang nih ada peran pemerintah nih. Peran pemerintah 3T. Ingat ya, kita belajar lagi ya 3T. Tracing, testing, and treating. 3T. Jadi mereka melakukan tracing, mereka melakukan testing, dan melakukan upaya pengobatan ya, atau treatment. Nah, kita masyarakat supaya jangan terinfeksi, kita harus melakukan dengan optimal 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Jadi walaupun petugas kesehatan, kita juga manusia yang bernafas, yang kita juga punya mata, punya hidup, punya mulutnya, tempat masuknya virus. Oleh sebab itu sama seperti masyarakat yang lainnya, protokol kesehatan tetap harus kita jalankan. Di samping pada saat bertugas juga harus penuh kehati-hatian dengan memakai APD yang sesuai dengan kondisi ya. Ya, memang kalau kita keletihan itu adalah risiko pekerjaan. Tapi jangan sampai bersedih ya. Jadi karena pekerjaan kita adalah memang profesi kita. It's our call, memang
core bisnisnya kita adalah melayani pasien. Jadi jangan sampai kita putus asa, kemudian menjadi stres, tapi lakukan saja itu 3M dan menjalankan memakai APD yang sesuai. Nggak usah stres, ini adalah tugas kita, ya. Baik. Apakah Dokter Iqbal ada usulan tambahan, Dok? Ya, saya sekedar mau menambahkan aja. Mungkin di masyarakat saat ini itu ada salah kaprah. Salah kaprahnya itu sebenarnya begini. Bidang medis itu selalu dianggap sebagai frontliner. Bahwa kita ini adalah frontliner. Dan karena itu segala sesuatu itu selalu diarahkan kepada medis. Misalnya, bagaimana caranya supaya saya terhindar dari COVID ini? Saya harus minum vitamin, saya harus minum probiotik, saya harus menggunakan ini. Segala sesuatu itu dikaitkan dengan bidang medisin. Kalau menurut saya, sebenarnya bidang kesehatan atau medisin itu justru merupakan benteng terakhir atau last resort dari COVID ini. Frontlinernya itu sebenarnya adalah kita sendiri, masyarakat sendiri. Bagaimana masyarakat itu melakukan standar precaution yang ada. Kalau misalnya kita melakukan standar precaution yang ada, kita itu menurunkan reproduction number. Itu penelitian menunjukkan bahwa reproduction number dari COVID itu kan antara 2 dengan 3. Ketika kita melakukan penggunaan masker, itu bisa menurunkan 0,5. Ketika kita melakukan physical distancing, itu bisa menurunkan 0,5. Jadi bayangkan dengan reproduction number 2-3, kalau kita melakukan penggunaan masker saja, kemudian melakukan physical distancing, itu menurun 1 reproduction number-nya. Jadi kemungkinan kita menyebarkan kepada 2 atau 3 orang, itu menurun 1, itu berarti kita hanya bisa menyebarkan kepada 1 atau 2 orang. Dan saya kira ini yang perlu selalu kita tekankan kepada masyarakat. Jangan endingnya itu selalu kepada medisin. Medisin itu adalah last resort, benteng terakhir. Kalau masyarakat sudah tidak bisa melakukan, tetapi kemudian gagal, katakan melakukan standar precaution, melakukan ini, dan kemudian gagal, barulah dia masuk kepada benteng terakhir, yaitu penggunaan obat-obatan. Dan memang kita tahu bahwa sebenarnya secara teoritis dan secara praktis, sekitar 80-90% orang yang menderita COVID itu kan sebenarnya gejalanya sangat ringan, atau bahkan bisa dikatakan tidak memiliki gejala, di mana pengobatan yang serius itu tidak terlalu diperlukan. Nah, ini mungkin paradigma ini yang perlu kita sedikit challenging, bahwa kita jangan selalu menganggap bahwa segala sesuatunya itu pengobatannya itu harus bidang medis. Sebenarnya yang disebutkan tadi oleh Dr. Elina itu standar precaution, jadi menggunakan masker, physical distancing, cuci tangan, itu semua adalah pengobatan yang efektif sebenarnya dalam tanda kurung. Plus kalau kita ingin menggunakan medisin, ya yang dianjurkan itu adalah penggunaan vitamin, mungkin vitamin yang dosisnya cukup tinggi, walaupun memang secara evidence base itu memang belum terlalu dibuktikan ya. Tetapi paling tidak inilah yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Saya kira demikian, Dokter. Baik, terima kasih atas masukannya, Dokter Iqbal. Saya lanjutkan ke Dokter Erlina. Ada pertanyaan dari Dokter Ike, mungkin sekalian konsultasi, dan ini pasti banyak pertanyaan yang serupa, Dokter. Jadi terkait dengan suami Dokter Ike yang adalah seorang residen bedah, terkonfirmasi pertama bulan Juli, kemudian hingga sekarang hasil terakhir 26 Agustus, hasil swab sudah 6 kali masih positif, tetapi tanpa gejala klinis, Dokter. Dengan CT value 22 pada mesin dengan cut-off 31. Mohon masukannya, Dokter Erlina. Ya, jadi sebetulnya virus ini akan declining dalam artian jumlah viral load-nya selama 14 hari dan selanjutnya. Ya. Dan seharusnya walaupun kemudian terdeteksi sebagai hasil yang positif dari PCR, seharusnya ini mungkin sensitivity value-nya akan tinggi. Jadi cycle threshold-nya tinggi, artinya setelah cycling sekian kali, banyak kali barulah terdeteksi. Artinya itu hanya sisa-sisa virus atau fragmen dari virus atau partikel virus yang sudah tidak aktif, atau kalau bahasa awamnya bangkai-bangkainya virus yang terdeteksi. Tapi bila mana CT value-nya 20, kemungkinan ini virusnya masih banyak. Dan kenapa kemudian
suami dokter Ike tidak ada gejala, alhamdulillah tidak ada gejala, ini mungkin menunjukkan bahwa imunitasnya cukup baik untuk mengendalikan virus yang banyak ini. Tapi saya sarankan tetap dilakukan pemeriksaan DPL rutin dan juga fototorak untuk melihat perbaikan yang bisa secara objektif juga kita bisa lihat. Ya, yang penting dilihat untuk DPL adalah leukosit, kemudian div count-nya limfosit dan neutrofil. Ya. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Ada pertanyaan lagi dari Raikosa. Bagaimana prone position bisa memperbaiki kondisi pasien? Mohon penjelasan. Ya, jadi kenapa prone position? Kalau prone position kan pasien ditelungkupkan, tadi saya sampaikan area dari paru yang banyak terjadi pertukaran gas, pertukaran O2 dan CO2 adalah di bagian tengah sampai ke bagian posterior belakang. Ya, kalau ke kiri kan ada jantung yang membatasi. Kemudian kalau ke kanan kan ada lobus tengah, karena ada 3 lobus paru kan di kanan. Jadi yang bisa dikembangkan untuk diperbanyak adalah ke arah belakang. Oleh sebab itu dibuatlah posisi terlungkup atau prone position supaya ruang posterior itu lebih luas, mengembang paru lebih luas sehingga terjadi peningkatan pertukaran gas di situ. Ya, itu rasionalisasinya. Baik. Terima kasih Dr. Erlina. Ada pertanyaan untuk Dr. Iqbal. Bagaimana keseharian Dr. Iqbal dalam mencegah terpapar COVID-19 hingga saat ini? Karena penting sebagai upaya untuk mencegah CFR, Dok. Case fatality rate. Saya kira standar precaution-nya semuanya sama ya. Jadi kita tetap menerapkan apa-apa yang telah direkomendasikan bagi kita. Ya, secara pribadi, misalnya kita itu harus secara rutin melakukan cuci tangan, kemudian penggunaan masker dan physical distancing. Dan ini memang saya secara pribadi itu saya praktekkan ya ketika saya berhadapan dengan pasien. Pasien itu sendiri berusaha kita jaga jaraknya agar tidak terlalu dekat dengan kita, penggunaan masker, kemudian cuci tangan itu secara rutin. Plus ini kan yang diminta pendapat pribadinya ya, jadi mungkin semacam tipsnya. Plus setelah balik dari rumah sakit atau dari hospital itu kita mandi, kemudian secara rutin juga mengkonsumsi vitamin-vitamin. Saya kira semua yang dilakukan ini sebenarnya sudah disebutkan sebagai rekomendasi untuk penata laksana atau penanggulangan penyakit ini. Saya kira secara umum demikian, Dok. Baik, Dr. Iqbal, terima kasih. Dokter Anka, saya ini ada baca beberapa nih. Pada minggu keberapa terjadi happy hypoxia? Biasanya setelah 6 hari. Jadi mulai minggu kedua ya, bisa terjadi happy hypoxia ini. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan apakah pemberian human immunoglobulin memberikan hasil yang baik. Jadi dari pengalaman kami di Rumah Sakit Persahabatan, pemberian human immunoglobulin itu memberikan hasil yang baik, asalkan bukan pada pasien yang critically ill ya, jadi masih pasien yang berat, maka pemberian IVIG itu sangat baik sekali. Kita punya banyak pengalaman pasien-pasien yang di ICU, ya, belum pakai ventilator, tapi sudah kita masukkan ke ICU karena ingin memantau dengan lebih cermat lagi. Biasanya itu kalau teman sejawat atau keluarga dari teman sejawat kita masukkan ICU walaupun tidak perlu ventilator, dan biasanya dengan pemberian baik sentra atau anti-interleukin 6 dan pemberian human immunoglobulin itu memberikan perbaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau memang resources-nya memungkinkan, tapi memang human immunoglobulin ini mahal ya. Itu bisa satu course pemberian selama 5 hari, biasanya 1 hari itu bisa menghabiskan 60 juta untuk obat-obatnya saja, jadi bisa sampai 300 juta. Ya. Jadi ini sangat mahal sekali. Jadi makanya saya selalu menyampaikan jangan sampai berat. Kalau sampai berat obatnya banyak, mahal, kadang susah dicari, dan juga terjadi multi organ failure sehingga lama di rumah sakit. Ya, jadi jangan tunggu sampai berat. Kalau ringan datanglah segera ke rumah sakit ya untuk dapat pengobatan sehingga kita mencegah
terjadi cytokine storm juga ya, karena cytokine storm itu kan terjadinya pada hari-hari keempat begitu ya, kalau innate immune response tidak bisa mengatasi, maka kemudian adaptif immune response yang berperan, dan kalau virusnya terlalu banyak, sitokin banyak yang dikeluarkan, dan itu tadi banyak sel-sel proinflamasi yang datang ke lokasi, tapi selain melawan virus, dia juga merusak organ tersebut ya, dan bahkan menimbulkan multi organ failure. Ya, ini ada pencegahan. Oh, sudah tadi ya. Mana ini? Bagaimana mencegah fibrosis, Dok, pada pasien yang gejalanya ringan yang tidak bisa ke rumah sakit tapi takut terjadi fibrosis, Dok? Ya, itu tadi isolasinya mesti benar ya, istirahat yang benar, makan yang cukup, dan obat-obatan masuk segera. Jadi isolasi mandiri, kalau ada gejala, obat-obat antivirus dan anti radang dan anti inflamasi semua harus segera masuk ya. Kemudian pertanyaan juga, apakah pada pasien COVID ini kematian disebabkan oleh trombosis atau karena fibrosis? Ya biasanya sih lebih ke arah karena trombosis ya, karena fibrosis hanya kira-kira mengurangi kapasitas compliance paru ya, karena sebagian parenkim sudah kaku ya, tetapi yang menimbulkan kematian adalah biasanya trombosisnya, bukan fibrosisnya. Dokter, ada pertanyaan lagi, Dok. Bagaimana kita mengetahui seseorang akan jatuh ke kondisi hipoksia atau respiratory distress secara klinis, atau apakah ada prediktor lab dan modalitas? Gampang saja. Ya, kalau distress pernafasan, nafasnya batasnya 30 per menit. Ya, kalau sudah 30 per menit, sebentar lagi 30 kali per menit itu sudah distress pernapasan. Jadi kalau nafas sudah 24, 25, nah itu harus cepat diberikan oksigen yang adekuat ya. Jangan tunggu 30, karena 30 udah distress. Nanti harus lebih banyak lagi oksigen yang diberikan. Jadi itu tadi, nafas makin cepat, mungkin tensi agak mulai menurun ya. Jadi dari tanda-tanda vital juga bisa kita lihat. Apalagi kalau kemudian dari diff count-nya juga terlihat rasio limfosit neutrofilnya juga tinggi ya. Jadi semakin menurun limfosit itu menunjukkan semakin luasnya inflamasi. Ya. Terima kasih, Dr. Irlina. Ada pertanyaan mungkin satu lagi untuk kepada Dr. Iqbal. Bagaimana pandangan dokter secara pribadi menghadapi atau strateginya menghadapi pandemi di Indonesia dengan latar belakang masyarakat yang sangat bervariasi, Dok? Saya kira jawabannya ini termasuk komprehensif ya, jadi mungkin tidak ada satu jawaban yang dianggap benar. Tetapi di sini itu semua masyarakat itu harus menyadari bahwa yang paling berperan di dalam penanggulangan COVID itu adalah kita sendiri. Jadi saya pribadi itu menyarankan agar semua standar precaution yang dianjurkan itu aja kita ikuti. Jadi standar precaution seperti mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian physical distancing, ini yang perlu kita akui dilakukan. Dan kemudian karena pemerintah akhir-akhir ini telah mulai memasuki fase-fase new normal, saya sarankan sebenarnya walaupun fase ini telah mulai kita masuki, kita harus tetap menjaga standar precaution yang ada. Jadi katakanlah kalau kita ke pasar, jangan karena katakanlah kita menganggap, oh sekarang itu sudah new normal, maka kita tidak memakai masker lagi. Atau katakanlah kita bertemu dengan teman, melakukan gathering, kita kemudian underestimate, oh ini kan istilahnya euforia ya, kita itu mengalami euforia, seolah-olah kita ini sudah terbebas. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat grafik, kita ini sebenarnya belum terbebas. Dan secara teori sebenarnya kita belum bisa masuk kepada new normal. Ini secara teori. Karena itu semua standar precaution yang ada itu tetap harus kita jalankan. Demikian, Dok. Baik, terima kasih Dr. Iqbal. Ya, Dr. Anka, ini sebelum berakhir, saya lihat 4 menit lagi, ini udah mau jam 5 di ini ya, saya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, slide saya ini untuk umum, boleh silakan Dr.
Bambang tadi sampai Japri saya minta izin. Nggak usah minta izin Dr. Bambang. Silakan ini untuk semua peserta dibagikan gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa kita sebagai masyarakat adalah harus menjadi agen edukasi untuk masyarakat sendiri. Jadi setiap individu yang dalam masyarakat harus menjadi agen edukasi buat masyarakat juga. Karena ini bukan tugas pemerintah atau dokter-dokter saja, tapi seluruh masyarakat harus menjadi agen edukasi supaya mencegah hoax, mencegah disinformasi, atau untuk diseminasi informasi yang baik-baik. Ya. Ini last statement dari saya sebelum diakhiri. Izin. Terima kasih Dr. Ante. Dr. Erlina dan Dr. Iqbal. Ya, dua Dr. Bambang. Dr. Iqbal izin. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan Dr. Bambang, silakan. Ya, terima kasih. Singkat saja. Saya pernah baca artikel, yaitu kalau banyak makan daging, itu daging itu akan menghambat masuknya virus ke sel. Kira-kira seperti itu artikelnya, atau mungkin saya salah paham. Mohon pencerahan, terima kasih. Ingin bertanya. Dr. Erlina. Daging apa dulu, yang kambing kali ya? Ya, gimana? Ya, Dr. Bambang, kalau menurut saya, ini pendapat saya ya, kita sekarang ini sementara berada di dalam era di mana massive information itu mengalir seperti tsunami. Ya, jadi informasi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu mulai dari the nature of the COVID, kemudian etiologinya apa, pengobatannya apa, prognosisnya apa, itu banyak banget gitu loh. Dalam kondisi seperti ini, saya menyarankan bahwa kita teman-teman semua itu perlu tetap menjaga kewarasan ilmiah. Jadi kewarasan ilmiah itu adalah kita memiliki standar kita itu adalah ini. Standar kita itu adalah evidence-based medicine. Dan evidence-based medicine itu kan ada beberapa levelnya ya, mulai dari level yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ketika ada usulan seperti ini, kita itu tidak bisa langsung menegasi bahwa ini salah, ini keliru atau apa. Tetapi perlu kita cari evidence base-nya. Apakah memang ada evidence base-nya? Seberapa lemah evidence base, seberapa kuat itu tergantung kita. Kalau misalnya evidence base-nya itu berdasar katakanlah double blind randomized control trial, wah ini berarti meyakinkan sekali gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini pendapat ahli atau misalnya opinion dari orang expert, ini tetap dianggap sebagai evidence based, tapi levelnya itu rendah. Nah, jadi menurut saya sebelum kita mengatakan bahwa ini acceptable atau tidak acceptable, kita harus melakukan review evidence base-nya dulu. Kita cari apakah memang ada studi yang membuktikan tentang hal ini dan seberapa adekuat studi itu sebelum kita bisa mengambil sikap. Ini menurut saya, Dr. Bambang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf terkait dengan keterbatasan waktu. Banyak terima kasih kepada Dr. Iqbal Mokhtar dan Dr. Erlina Burhan atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Saya izin sebagai moderator untuk mengembalikan ke host Dr. Bambang Budiono. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Angke ya, yang sudah memandu acara hingga selesai dan dengan sangat baik. Sebelum saya menutup acara, saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Dr. Iqbal yang jauh-jauh dari Doha ya, meluangkan waktu untuk mempercerdas kita ya. Jadi selama lebih kurang 35 menit Dr. Iqbal memaparkan lecture-nya tadi, saya kira kita semua sepakat bahwa kita sudah makin terbuka wawasan kita. Ya, saya kira sebelum-sebelumnya kita banyak salah dalam menilai artikel dan lain sebagainya. Dengan kuliah Dr. Iqbal itu kita sudah makin terbuka wawasan kita. Demikian juga kuliah Dr. Erlina, saya kira semakin membuka wawasan kita bahwa jangan main-main dengan COVID-19. Sebab kita tahu bahwa ancaman itu nyata. Ya. Selalu kalau kita mengatakan ancaman, selalu dikatakan sering sebagai scaremonger. Ingin menebar ketakutan kepada masyarakat.
saya kira itu salah besar ya. Kita ingin masyarakat makin waspada, sehingga makin hati-hati, sehingga makin terhindar dari musibah. Sebetulnya itu juga tujuannya kenapa kita rutin melakukan diskusi ini untuk menebarkan informasi yang dari sumber-sumber yang kredibel. Selalu yang kita undang bicara adalah pakar di bidangnya, mereka yang kredibel untuk memberikan statement-statement sehingga bisa dipercaya oleh baik kita sebagai tenaga kesehatan maupun masyarakat secara luas. Saya juga ingin menyampaikan bahwa hari ini